wabarakatuh. Seperti biasa, kalau udah hari Kamis tuh gue bakal menjawab 10 pertanyaan secara random di ACFM ya. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama dari Yara Putri. Bang Ikram, apa yang suka bikin kamu kangen sama masa kecil? Banyak banget. Mulai dari seneng-senengnya, mau apa aja dibeliin sama orang tua, nggak pernah sedih. Terus anak kecil nggak punya malu ya. Kayak waktu gue kecil gitu, ketika hujan, gue mandi hujan telanjang di pinggir jalan gitu, telanjang-telanjang kemana-mana. Terus sekarang udah gede kan nggak mungkin ya. Pertanyaan kedua yaitu dari Eliza. Bang Ik, sejak kapan lo ngerasa kalau itu rese? Gue nggak pernah ngerasa kalau gue rese sih. Kebanyakan orang yang gue denger sih yang ngomong ke gue tuh orangnya baik, pengertian, suka menolong. Gue nggak ngerasa kalau gue rese ya. Jadi tolong ya, kamu yang nanya kalau saya tuh rese, itu nggak ada itu saya rese. Gue tuh baik banget. Pertanyaan ketiga itu dari Elsa Febrina ya. Dia ngomong gini, Bang Ikram, coba sesekali buat video yang pakai bahasa Jawa. Suka banget denger logat Jawa khasnya Mas Ikram. Sesok tak gawe video nganggo basa Jawa. Ben sing ra iso ngerti bahasa Indonesia, iso ngerti. Nek aku ki ngomong Jawa, ngono lho. Di wis sesok diinteni wae yo videoku. Ngono. Oke, pertanyaan ketiga tuh dari Umiali. Ikram, kasih tahu lagu-lagu favorit Ikram apa aja. Pengen ngerasain juga moodnya Ikram pas lagi dengerin lagu. Segloomy apapun gua, misalkan gua lagi ada masalah atau lagi nggak mood gitu, gua denger lagu Blink, New Found Glory, All American Reject, Echo Smith, Fun, Astro Safari USA. Gampang sebenarnya ketika lu pengen bikin mood lu jadi baik tuh dengerin aja lagu-lagu yang ada beatnya gitu. Jangan dengerin lagu-lagu sedih atau menye-menye, karena niatnya lu pengen mood lu balik, dengerin lagu menye-menye, lu malah jadi makin nggak mood. Percaya sama gua. Pertanyaan keempat yaitu dari Widya Anissa ya. Kram, bikin video dikidi tentang cara menghadapi ibu-ibu galak di komuter lain yang suka dorong-dorongan pas jam berangkat dan pulang kerja dong. Oke, nanti gue bikin, tapi gue mau ngasih tahu caranya ya. Aduh, saya belum bisa bantu kayaknya, karena susah banget ya menghadapi ibu-ibu itu. Takut durhaka sih kalau gue. Jadi ya kalau saya jadi kamu mah sabar aja lah pokoknya. Kalau ada dorong-dorongan ya kamu nyamping aja dulu. Karena gue jujur gue sendiri takut sama ibu-ibu, apalagi ibu-ibu galak ya. Pertanyaan kelima adalah dari Tika. Lagi kangen sama siapa? Jawabannya pasti keluarga, karena gue itu adalah family man. Gue kan sama orang tua, bokap, kakak, sama teman-teman gue. Pertanyaan selanjutnya tuh, Kram, menurut lu pribadi Dianda itu karakter aslinya gimana? Dianda itu pendiam tapi tahu-tahu makan aja. Dianda itu baik, anaknya rajin. Waktu itu gue pernah ngeliat dia nyuci piring, dia tuh nggak takut buat nyuci piring gitu. Cewek-cewek kan kadang tak kalau nyuci piring ya takut gitu, kukunya rusak gitu habis pakai kutek atau habis mani-pedi gitu ya. Dianda itu enggak. Dianda itu juga bisa masak, karena waktu itu pernah syuting icip-icip sama dia tuh bisa bikin beef cheese roll, cokobol, ya walaupun nggak jago-jago banget ya, dan masakannya juga nggak enak-enak banget, tapi ya enak sih, tapi nggak enak-enak banget, tapi dia bisa masak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Tin Rosida. Kram, banyak yang ngefans sama lo, tapi kalau lo masih jomblo aja, gue kasih tahu satu hal ya. Sebenarnya lo jomblo atau enggak itu sebenarnya itu nggak ada hubungan sama fans lah, penggemar atau orang yang suka sama lo gitu. Karena jomblo atau enggaknya itu adalah urusan perasaan. Sedap, urusan hati. Kalau gue sendiri sih, gue jomblo karena emang gue mau fokus sama karir gue yang sekarang. Jadi Mas jomblo kan gue jadi sedih. Pertanyaan berikutnya itu dari Ais. Dia nanya, Mas Ikram suka warna apa? Kebanyakan emang suka warna hitam ya. Menurut gue warna hitam tuh karena emang warna paling asik sih, paling masuk gitu. Ya tapi gue juga suka warna-warna lain sih selain warna hitam. Maksudnya kayak warna putih, navy blue, atau misty gitu. 3 warna ini gue emang suka banget dari dulu. Jadi kalau misalkan ada dari kalian mau ngasih gue sesuatu ya nggak apa-apa lah. Nah, gue mau nerima aja. Pertanyaan terakhir itu dari Nunu Mut Mainah. Pertanyaan dari Nunu itu, pendapat lo tentang cewek yang nggak bisa masak gimana, Kram? Oke, gini kan Nunu. Pendapat gue adalah -1. Kalau gue sendiri sih buat cewek itu bisa masak ya, karena gue sendiri nggak bisa masak. Gue sukanya makan, jadi istri gue juga harus bisa masak gitu minimal, karena cowok itu suka makan dan cewek itu suka masak. Jadi itu cocok banget. Itu namanya semacam simbiosis mutualisme, jadi saling mendukung. Itu tuh penting dan bakal bikin betah suami kalian itu di rumah. Kan nggak mungkin kalau misalkan tiap hari kalian nggak bisa masak itu, kalian mau suami kalian nanti jadi sering jajan di luar? Nggak mau kan? Mulai sekarang ya buat cewek-cewek nggak bisa masak, ya cobalah buat belajar masak ya. Di Google itu banyak lah tips-tips masak apa, resep-resep simple gitu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nanya, dan gue juga terima kasih kalian masih mau nanya. Jangan bosan nanya-nanya gue di ACFM, karena gue juga nggak bakal bosan kok jawab-jawab pertanyaan dari kalian. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.